jarang terlalu dipikirin. Kalau aku dulu kuliah sebenarnya nggak bisa ngoding sama sekali. Proses ada pengorbanan ya, salah satunya waktu, terus tenaga. Terima kasih. Terima kasih. Ya kan, udah berjuang. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Point People of Duluin. Nah, kita kedatangan tamu spesial nih, karyawan terbaik 2025. Nah, tapi nggak cuma ngomongin tentang work doang, tapi kita ngomongin tentang prosesnya juga kan. Nah, langsung aja. Welcome Ajis dan Irsal dari tim IT. Oke, udah segitu aja ya pembukaannya. Next, aku mau tahu nih cerita tentang kalian. Awalnya gimana join di dulu itu gimana sih? Boleh dong dari Ajis dulu. Dari Ajis dulu. Ya. Oke. Mungkin perkenalan dulu ya. Boleh, Saya Ajis dari tim IT. Mungkin awal saya diduluin itu sebenarnya dari tahun 2025. Di 2025 Januari sudah setahun kerja di Duluin dan alhamdulillahnya sudah apa ya, ngeblank aja. Bisa dulu deh, ulangi. Switch lu ke Rizal lu. Oke. Oke. Ya udah. Boleh dong Irsal ceritain pengalaman pertama di dulu itu gimana gitu. Awalnya bisa diceritain nggak perjalanannya? Oke. Sebenarnya perkenalan dulu ya. Ya, Aku boleh Rizal dikenalin dulu. dari IT Duluin. Perjalanan di Duluin itu dimulai dari bulan Februari 2025. Aku masuk pertama kali sebagai intern selama 3 bulan dan alhamdulillah dapat kepercayaan buat dikontrak. Nah itu selama di Duluin, belajar banyak hal ya, alhamdulillah. Terus kemarin itu sempat dapat penghargaan juga dari Duluin sebagai best employee gitu. Nah, nextnya boleh Ajis ceritain dong. Oke. pengalamannya. Kalau aku sendiri pengalaman itu sebenarnya sama Irsal. Kita cuman beda beberapa bulan masuk. Cuman memang duluan saya di tahun 2025 bulan Januari. Nah, setelah masuk di Januari dan sekarang udah 1 tahun ya bekerja dan alhamdulillah juga kemarin dapat penghargaan sama seperti Irsal, jadi best lead di IT Duluin. Gitu. Ini orang-orang pilihan ya teman-teman ya. Jadi nggak semua bisa loh dari banget mereka. Nah, udah ngomongin dari perjalanan nih, kita nextnya tuh aku juga pengen tahu nih kenapa sih kalian tuh pengen kerja di IT? Karena masih ada bidang-bidang lainnya kan. Dan kenapa harus IT? Boleh dong. Mungkin dari aku dulu ya. Iya, boleh dari Boleh. Irsal dulu biar Kalau aku sih IT itu emang passion ya dulu tuh. Oke. Waktu sebenarnya dimulai ketika lulus SMA. Jadi ketika lulus SMA itu ya biasalah nyari jurusan yang cocok gitu. Nah ternyata setelah aku cari-cari IT itu yang paling cocok sama aku gitu. Nah mulai dari situ aku kuliah di IT, terus magang di perusahaan IT juga di Jakarta. Dan ternyata selama perjalanan banyak yang bisa dipelajari gitu. Jadi sampai sekarang aku emang suka di IT gitu. Jadi pengalamannya dari intern sebelumnya. Di intern sebelumnya sebelumnya sempat intern di Jakarta lumayan lama dan ternyata setelah dipelajari cocok gitu. Jadi ya dilanjut aja gitu. Cocoknya Jadi, tuh gimana sih kalau boleh tahu? Kayak maksudnya apakah kayak lebih emang kesukaannya emang hobinya ngulik programming atau gimana? Boleh kalau dong. spesifik programming sih dulunya sih enggak, cuman dulu itu emang sering seneng ngoprek-ngoprek komputer gitu, mulai dari main game terus sering pakai aplikasi juga di mobile gitu. Terus muncul rasa penasaran lah gitu, pengen mempelajari IT lebih dalam gitu. Makanya mulai dari situ aku mulai pelajari dan mulai cari pengalaman dan akhirnya bisa bergabung di Duluin ini gitu. Oh gitu. Tapi lebih better mana nih dari intern ke Duluin?
Pas intern sih sebenarnya sama aja sih ya. Sama aja ya. Halnya di intern aku belajar banyak, di Dulin Lu juga juga belajar banyak juga. banyak juga yang dipelajari gitu. Karena menurut aku sih dua-duanya nggak ada yang lebih baik, cuman dua-duanya punya cerita sendiri gitu. Keren banget, punya histori sendiri ya Iya. guys. Nah boleh Ajis gimana kerja di Duluin? Kerja diduluin. Iya benar. Kenapa pilih di Duluin? Sebenarnya kalau pilih duluin nggak pilih. Oh nggak pilih. Nggak pilih, cuman karena dulu kerja di kantor lama, terus udah 2 tahun juga di sana, terus saya ngerasa udah apa ya, mungkin udah mentok juga sih jabatan dan lain-lainnya itu udah mentok lah, udah nggak ada jenjang karirnya lagi. Terus iseng lah coba-coba apply, ternyata keterima nih di Duluin. Dan dilihat-lihat Duluin itu kan waktu itu baru 1 tahun perusahaannya, dan pencapaiannya udah ya lumayan lah di dalam 1 tahun itu. Jadi itulah yang memutuskan saya masuk ke Duluin gitu. Dilihatnya dari mana tuh bisa wah jenjang karirnya ini ada chance buat lebih grow lagi gitu. Oke, kalau chance lebih grow lagi sebenarnya dilihat dari struktur organisasi perusahaannya. Kan saya bandingin juga tuh sama kantor yang lama. Kalau kantor yang lama itu kan sebenarnya masih lebih banyak ke programmer dibanding ke staff-staff lain. Sedangkan di Duluin itu udah ada staff finance, terus ada BOD-nya juga, terus ada departemen lain lah. Sama khususnya di IT. Cuman waktu awal itu di IT Duluin tuh baru sedikit. Oh IT Duluin baru sedikit tuh. Iya, ada berapa lah, masih bisa kehitung jari. Hitung jari. Betul. Yang diinget berapa tuh waktu itu? Yang diinget waktu itu intinya dulu aku sering sendiri di ruangan. Sendiri. Iya, karena yang lain ada yang WFH, ada yang masih kuliah, jadi jarang pada masuk gitu lah. Jadi Ajis tuh yang lebih fokus ya, dari maksudnya lebih apa one man standing. Iya, Jadi last kayak man standing one man- nih. ya itulah. Ngeri. Pokoknya yang paling terlihat ya oleh para BOD ya disebutnya ya kalau Betul. di Duluin tuh ya. Oke. Nah, selanjutnya aku mau nanya, kalau boleh jujur nih, kalian pertama di Duluin tuh perjalanannya tuh smooth atau kayak harus banyak adaptasinya atau gimana tuh? Boleh dari Aku dulu ya. Irsal lagi deh. Boleh. Kalau di Duluin ya pastinya bakal adaptasi lagi ya, karena mau dimanapun itu kalau lingkungannya baru pasti harus adaptasi gitu. Cuman untungnya di Duluin itu enggak yang enggak ada budaya senioritas yang terlalu ekstrim gitu. Jadi di sini tuh seniornya pada support, terus BOD-nya juga pada pada ngarahin lah gitu. Jadi jarak antara staff dan juga manajer itu nggak terlalu jauh, enaknya gitu. Jadi untuk adaptasinya lumayan cepat, terus challenge yang dihadapi juga dapat diselesaikan dengan kolaborasi gitu. Jadi sangat aman ya Aman sih untuk kalau untuk pemula, aman adaptasinya ya. sih. Tapi berarti orang yang mau join ke Duluin tuh masih bisa nggak terlalu gimana ya pressure-nya ya Enggak sih. untuk adaptasi ya. Aman Berarti aja, asal masih bisa adaptasi aja. adaptasinya. Nanti ya pasti ada yang beda-beda sih, cuman menurut aku sih nggak terlalu yang aneh-aneh amat gitu. Dibeliin enjoy lah. Enjoy. Dan- Berarti kekeluargaan ya. Ya betul, keluargaan. Nah, itu guys. Jadi amanah. Ajis sendiri gimana nih adaptasinya? Kan tadi dibilang suka sendiri gitu, yang lain WFH. Nah, gimana tuh cara adaptasinya? Apakah sulit? Kalau adaptasi jujur awal-awal mungkin di 1 minggu 2 minggu pertama memang sulit, karena kan nggak ada nih orang-orang pada kemana nih, mau nanya ke siapa Iya. gitu kan. Awal-awal mungkin sulit, cuman karena udah punya basic, udah punya pengalaman juga, karena ngulik sendiri juga yang nggak butuh waktu yang lama-lama amat lah.
Jadi setelah itu ya aman-aman aja Aman sih, aja. adaptasi. Tapi sebelumnya tuh udah pernah berarti kerja ya Ajis ya? Udah pernah kan kantor sebelumnya 2 tahun. Yang 2 tahun itu ya. Betul. Nah yang 2 tahun itu sama gitu kerjanya sendiri gitu atau Enggak dong. itu Kalau yang dulu rame. Oh, rame. Enggak. Soalnya waktu itu WFO sistemnya. Jadi WFO, semua pada masuk. Office ya, oke. Nah, walaupun office, mikir dulu. Nah, walaupun office, berarti tadi kan bilang kalau yang 2 tahun itu nggak banyak gitu, maksudnya lini birokrasinya kayak cuman Iya. apa IT aja kan? Kebanyakan IT. IT kan Iya. fokusnya. Malah lebih ke IT semua sih. IT semua. Nah, itu gimana maksudnya adaptasinya kan kalau yang sekarang lebih banyak tuh, ada finance, ada divisi-divisi lainnya. Nah, kan itu kan seminggu 2 minggu Iya. adaptasi tuh. Cuman di balik itu kan tadi ada yang sendiri-sendirinya. Nah, kan sulit nggak sih maksudnya kayak ngomong siapa, nanya siapa gitu. Iya sih. Sebenarnya kalau untuk adaptasi di awal-awal kan karena sering sendiri. Mm-mm. Dulu itu di bawah kan ada di lantai 2 tuh kemarin Ya. ruangannya tuh. Nah di lantai 1 itu tim finance semua, tim kan cewek finance. semua tuh. Ya. Saya biasa sendiri di atas. Cuman kalau dipikir-pikir sendiri terus bosen lah ya. Bosen ya. Bosen. Oke. Saya ikutlah di bawah. Jadi awal-awal tuh saya dekatnya sama tim finance Oh, sebenarnya. tim finance sebenarnya. Jadi gaulnya di bawah awal-awal. Baru itu bisa tuh ada obrolan maksudnya. Betul, ada obrolan. Tapi nyambung nggak maksudnya kayak ada keterikatan nggak kayak maksudnya komunikasi antara kayak maksudnya dari IT-nya tuh butuh ini finance tuh nyiapin gitu untuk apa isi-isinya gitu atau gimana gitu. Sebenarnya untuk dulu itu kita belum collab juga kerjanya. Itu collabnya. Cuman ya karena kesepian aja di atas jadi Kesepian. turun ke bawah. Turun ke bawah Iya. berarti bersosial aja Bersosialisasi ya. aja. Siap. Nah, oke deh kalau gitu. Nah, aku juga mau bingung nih kalian tuh ada momen terberat nggak sih di 2025 ini? 2025 kemarin. 2025 kemarin. Jadi kayak Terberat. yang paling menguji kalian gitu. Apa tuh? Boleh dari Ajis deh yang udah mikir keras. Aduh. Yang udah Oke. mikir keras nih kayaknya ada nih aduh. Kayak unek-uneknya. Momen terberat di tahun kemarin Iya, itu tahun kemarin. mungkin aku info dulu ya. Saya diduluin itu kan pegang aplikasi HR. HR. Boleh dikasih tahu dong. Namanya Workin by Duluin. Work in by Duluin Iya. ya, guys. Jadi dulu itu sebenarnya bukan Workin by Duluin dulunya, Oke. masih HRMS lah. RMS. Nah, si HRMS ini ditargetin harus selesai di bulan Oktober. Awal Oktober. Awal. Sedangkan fitur masih banyak. Oke. Dan waktu itu tim juga masih sedikit lah, ada Hitung 1 jari. atau 2, iya. Berapa tuh? Tim. Kayaknya total ada di 3 ya. 3 di akhir-akhir tuh ada 3. Cuman di akhir-akhir itu ada 1 yang dikeluarin tuh, bukan dikeluarin, maksudnya dipindahin proyeknya. Kenapa tuh? Jadi keteteran lagi Kenapa kan. tuh? Kok bisa dikeluarin atau dipindahin? Ya karena emang ada project baru Oh, ada aja project yang baru. nggak bisa dipegang sama tim biasa lah. Mungkin ini orangnya spesial kali. Oh, orangnya spesial. Orang ya. spesial, iya. Kayak siapa ya kira-kira? Siapa ya? Nah, ya udahlah. Bisa ditebak aja kali ya. Tebak aja ya di komen. Banyak orang yang lihat IT itu sebagai yang ngebenerin komputer atau tukang servis lah ya disebutnya ya. Padahal kan kerjanya jauh lebih kompleks kan, bener gak sih? Betul. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih kalian tuh kesehariannya ngapain aja sih? Jadi kayak yang dilakuin atau kegiatan atau job desk kalian nih, aku mau tahu dong. Oke, paling gini deh, aku jelasin IT-nya. IT-nya boleh. Nanti kegiatan sehari-harinya biar Boleh Ilsa Ilsal ya, Boleh. dibagi 2 ya collab Oke. ya. Oke, siap. Jadi sebenarnya kan IT itu general ya. Oke. IT itu bisa ada di ngerjain jaringan, Oke, ada jaringan. di AI atau di mesin juga AI, ada. mesin ya. Terus kalau kita kan
khususnya di website ya. Hmm. Dan adalah tim lain juga di mobile. Jadi itu suatu yang berbeda lah. Oke. Untuk IT sendiri itu sebenarnya general. Jadi kita itu fokusnya di programming website. Programming Betul. website dan mobile ya. Mobile juga nggak? Kalau mobile enggak, Oh, soalnya mobile ada enggak. divisinya lagi. Oh, mobile ada beda. divisinya lagi. Kalau mobile beda ya berarti. Iya. Oke, boleh. Nah, itu udah nih dijelasin secara general singkatnya. Nah, Bang Ilsal boleh dong kegiatan apa aja yang dilakuin di IT tuh? Kalau aktivitas sehari-harinya sih ya pastinya duduk di depan laptop ya. Oke, duduk di pagi depan sampai laptop sore ya. gitu. Itu satu yang pasti gitu. Cuman kalau ya salah satunya tuh ngoding, terus ada Coding. juga meeting, terus ada Meeting. apa namanya? Kadang seringnya meeting sama ngoding. Jadi kalau meeting itu biasanya kalau ada produk baru ataupun ada enhancement ke produk yang udah ada, itu biasanya kita kolaborasi nih sama divisi lain, entah itu finance, bisnis ataupun HR kayak yang Mas Ajis kayak gitu. Sesuai dengan bisnis dari setiap produk gitu. Nah, nanti itu kalau misalkan meetingnya udah selesai, terus rancangannya udah ada dan kita mulai eksekusi di codingannya. Jadi ya kalau kebanyakan sih ya ngoding gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Iya. Jadi intinya tuh finalisasinya lah ya. Iya, Iya nggak sih, bisa betul. dibilang gitu nggak sih codingan kayak dari semua divisi itu disiapin dulu nih apa betul. kayak bahan-bahannya kalau dimasak ya biar kita gampang Iya, aja. ngoding itu salah satu stepnya lah. Stepnya kan buat mengikatnya semua kan Iya, jadi betul. kesatuan gitu ya teman-teman. Gitu. Ternyata kompleks banget ya, meeting apa segala macem. Wah keren banget ya, kalian gas aja ya kalau mau ikut keduluin. Oke. Nah, gitu. Nah, waktu ada pressure tinggi, cara kalian buat tenangnya tuh gimana tuh? Kayak cara kalian untuk mencari solusi kali ya? Menghadapi masalah. Iya betul. Boleh dari Ajis nih, aku mau tahu nih dari Leeds langsung. Solusi ya. Ya. Kalau ada pressure, sebenarnya kalau aku sih jarang terlalu dipikirin Oke, jangan. karena Berarti tipsnya jangan Iya. dipikirin ya. tuh dipikirin tapi jangan terlalu Jangan dipikirin. terlalu ya, jangan lebay Iya. gitu ya. Ya jangan lebay lah kayak aduh berat ya nggak usah. Kayak ngeluh banget gitu. Iya ya, ngeluh banget, kayak Gen Z banget gak Gen Z sih? banget Iya. kan, apa-apa Nggak usah. dipikirin. Iya. Jangan overthinking Jadi ya. Betul. ya udahlah jalanin aja Jalanin dulu. aja, betul. Nanti kan pas kita udah kerjain nih nemu masalahnya di mana, kita cari solusinya. Sebenarnya solusi sih yang paling penting. Solusi ya. Iya. Berarti jalani dan ya udah nanti juga kebuka solusinya. Ada lagi nggak Betul. tipsnya? Kayak apa Tipsnya- gitu biar orang tuh biar tetap tenang gitu. Jadi nggak Sebenarnya kalau tips kayaknya pusing tiap gitu orang kalau beda-beda. Oh beda-beda. kan. Dari Ajis sendiri. Kalau nih. dari aku sih tetap tenang aja intinya, Tenang nggak aja. usah dipikirin. Lakuin aja ya. Nah, itu masalah sepele. Iya. Kalau Sepele. duniawi ya. Iya. Duniawi ya. Duniawi itu Siap. udahlah, nggak usah Nah dipikirin. guys itu ya. Kalau kalian, nah dari Irsal pasti beda dong, nggak mungkin sama dong, jalani Kalau doang. aku sih ya sama aja sih sebenarnya dijalani. Oke, Cuman dijalanin. kalau tips dari aku sih yang pasti karena kita ini bekerjanya sebagai tim, pastiin dahulukan untuk kolaborasi. Kolaborasi. Gitu. Jadi kalau kolaborasi pengalaman aku tuh pekerjaannya jadi lebih mudah gitu meskipun emang kita sering dijadiin PIC buat memegang satu fitur ataupun satu produk gitu. Itu tetap harus kolaborasi sama tim lain dan komunikasinya harus tetap dijaga gitu. Berarti kolaborasi dan komunikasi Iya, betul. harus lancar ya, biar nggak ada miskom atau nggak salah Ya betul. kapra atau gimana ya, itu bahaya banget sih. Iya bahaya gitu. Soalnya nanti kalau misalkan miskom Jadi kerja dua kali. ya kerjanya dua kali Iya, nanti. benar. Jadi Gitu. kalian harus komunikasi, dilancarin dari Mas Ajis, jalani gitu ya. Iya. Oke. Nah, gimana cara kalian buat menjaga performa biar terus konsisten dari kinerja kalian masing-masing gitu? Coba dulu nih. Boleh Irsal dulu deh. Bisa dulu. Kalau aku sih cara menjaga performanya ya
ngatur waktu sih ya. Ngatur waktu Karena ya. kan kita kerja itu 5 hari seminggu, dua hari libur gitu. Nah, di hari istirahat gitu dimaksimalin, di hari kerja juga dimaksimalin gitu. Kuncinya itu menempatkan satu pekerjaan di waktunya, kalau aku gitu sih. Selain itu ya pastinya miliki hobi sih. Itu penting banget. Karena kalau nggak punya hobi, gabut, nanti malah kerja gitu. Hobinya apa tuh kalau boleh tahu Mas Irsal? Kalau aku hobinya olahraga sih. Olahraga ya. Olahraga, kadang jogging, kadang nge-gym kayak gitu. Oke. Nah dari Mas Aji sendiri? Kalau dari aku sih mempertahankan performa ya. Iya. Sebenarnya kalau aku balik lagi ke yang tadi sih, jalani dulu aja. Cuman dilihat dari yang kemarin apa yang bisa diperbaiki. Evaluasi ya. Betul, evaluasi. Benar. Misalkan ada kesalahan nih di tahun kemarin, nggak diulangi. Iya. Pokoknya minimalisir kesalahan-kesalahan yang membuat atasan marah lah. Oh gitu ya. Gitu. Itu di trik atau emang Itu diperbaiki sebenarnya kesalahannya? Diperbaiki dong. Diperbaiki ya. Iya. Jadi jangan sampai atasan marah lah intinya. Gitu guys. Biar aman. Aman ya. Betul. Jadi dijalani ya biar Iya. performanya. Nggak ada yang lain tuh. Yang lain nggak ada sih harusnya. Nggak ada ya. Aman. Apa kek gitu. Kalau Mas Ajis teknis, main ML. oh iya, kalau main ML Ya, itu itu- kan beda. oh, beda. Ini kan kerjaan, main ML beda. Oh, kan biar ngebalikin perform. Iya, biar comeback kalau di ML ya kan. Iya, Oh jadi ya udah jalanin aja ya. Iya, jalanin dulu aja. Nah, ada rutinitas khusus nggak sih sebelum mulai kerja gitu? Jadi apa dulu gitu? Ritual kalian? Ritual gitu? ya? Iya. Kalau aku dulu, Boleh. kalau aku dulu sih biasanya masuk kantor, prepare laptop dulu. Oke, buka laptop Terus nih. lihat progres kemarin dari tim apa aja, terus apa yang mau dikerjain hari ini, terus disampaikan dulu ke tim nanti hari ini kerjain apa aja, baru di report nanti di jam pulang. Di jam pulang. Betul. Jadi berarti beda ya pemikiran Liz tuh. Jadi lebih diplotingin dulu nih maunya Iya. apa nih. Jadi nggak gegabah gitu kan. Betul. Jadi kayak nggak asal udah langsung kerja. Enggak Iya. ya. Gitu Enggak guys, dong. tipsnya guys biar kalian. Nah dari Mas Irsal Kalau apa yang dilakuin? Dilakuin sebelum Pagi-pagi. kerja, pastinya mandi dulu sih kalau aku ya. Mandi ya. Iya, mandi Mana dulu. di kantor? Di kantor nih. Enggak dong. Oh, enggak ya? Di rumah. Rumah. Nah, sama juga sih aku belajar di Mas Ajis juga. Itu pertamanya itu ngelihat progres yang kemarin, terus Progres yang ngelihat kemarin. tugas-tugas yang hari ini perlu dikerjain itu apa, terus ya kalau misalkan ada yang perlu di meetingin ya disiapin gitu buat meetingnya. Lalu setelah itu baru mulai kerja gitu. Jadi lebih terarah lah kerjanya. Enggak apa sih? Enggak, kalau kata orang Sunda mah kumaha engke gitu. Kayak gitu gitu. Enggak gitu ya. Jadi lebih terarah, teratur tersusun lagi ya, lah. tersusun sama sih guys, pemikirannya emang beda ya kalau yang best gini tuh kayak Best. bagus kayak pola pikirnya. Oke. Nah, kalian tuh kalau belajar hal baru tuh kursus atau explore sendiri atau dari pengalaman gitu, learning by doing gitu, trial error gitu. Nah, kalian tuh gimana sih belajarnya? Maksudnya kalau yang hal baru gitu? Aku dulu. Iya boleh. Kalau hal baru, kalau dulu pengalaman aku sih kan dulu belum ada AI nih. Nah itu gimana? Jadi dulu tuh ngelakuin hal baru itu cukup sulit sebenarnya. Kalau mungkin anak-anak IT itu tahu Stack Overflow, terus adalah forum-forum lain buat cari tahu tentang IT gitu. Ya. Nah dulu itu ketika tiap ada bug atau apa ada error, Nah, itu atau- pusing kan, nggak tahu Iya, pusing kemana kan. Kalau carinya. sekarang kan udah ada Ada AI kan, AI. gampang. Nah dulu itu pusing tuh nyarinya kemana. Nah itu gimana tuh Nah cara itu caranya solusinya ya kita searching di itu Stack Overflow. Oh, Stack Jadi dulu Overflow. tuh ada satu forum namanya Stack Stack Overflow. Overflow. Jadi di sana tuh kita bisa diskusi, misalkan Iya. ada error kayak gini nih, nanti bisa di komen sama senior dev di mungkin di luar negeri juga bisa ikut komen gitu.
Oh, berarti sistemnya tuh kayak platform Iya, buat IT-nya ya. iya betul. Oke. Tapi kan kalau sekarang Sekarang udahlah mungkin nggak lebih usah. mudah Iya, karena kan di AI tinggal ketik pengen Keluar. belajar ini, nanti kan langsung diajarin. Betul. Asal pengen baca aja sih orangnya. Jadi ngulik berarti. Ngulik, jangan ngeprom, copy paste, dar meledak codingannya. Oh, jadi nggak Iya. asal jadi ya mentah Iya, nggak gitu asal ya. jadi. Benar. Harus dibaca dulu, dipelajari lagi hasil dari promnya gitu sih. Oke. Nah, dari Irsal sendiri Ini apa ya pertanyaannya? Ini apa? ini yang Yang belajar hal belajar baru, hal belajar hal baru. baru. Cara belajar hal baru. Ya cara belajar hal baru sih ya pastinya buat ikutin tutorial atau ikutin bootcamp. Kadang kalau misalkan emang penasaran itu biasanya ngerjain project sendiri gitu. Cuman ada sering juga belajar lewat learning by doing gitu. Jadi kayak di Dulin kan banyak hal yang pertama Baru kali ya. aku temui gitu. Ya. Kayak misalkan integrasi sama bank, integrasi sama pihak ketiga dan lain sebagainya, itu kan hal yang baru gitu. Jadi ya mau gak mau dipelajari sambil dikerjain projectnya gitu. Itu sih kalau aku. Jadi kalau dari Aji sendiri mah belajarnya dari sendiri yang ngulik. Iya, learning Maksudnya by doing. learning by doing juga Seperti ya, Mas sama Junaid ya. katakan. Iya. Iya. Gitu. Keren banget ya. Tapi nggak ada gitu kalian kayak belajarnya tuh dari dosen, kan kalian juga dari IT. Iya. Ininya. Kalau dari dosen, nggak tahu sih. Kalau aku dulu kuliah sebenarnya nggak bisa ngoding sama sekali. Itu gimana tuh? Padahal jurusannya informatika kan. Iya, aneh kan? Nah, aneh kan? Nah, itu gimana tuh ceritanya kalau boleh Itu tahu? tuh ceritanya pokoknya full dari semester 1 sampai akhir Nggak tuh bisa sebenarnya nggak ngoding. bisa ngoding. Bisa dikit-dikit lah ya. Dikit-dikit coba-coba, cuman memang nggak nyampe aja Nggak otaknya nyampe. waktu itu. Nah, itu gimana biar caranya sampai Nah, nyampe? caranya ketika lulus kan setelah lulus tuh nganggur berapa bulan ya? 8 bulanan. 8 bulan. 8 bulan tuh apply. Oh, itu. Terus kan kalau di timeline-nya. IT itu apply harus ada tes biasanya. Oke. Technical test kayak gitu. Karena aku nggak bisa, Iya. ya udahlah skip tesnya. Oh, gitu. Jadi nggak dapet. Jadi nggak dapet. Nggak dapet. Ya. Terus akhirnya di bulan ke-8, berarti di bulan ke-7 ada 2 panggilan di Cimahi 1 sama di Jakarta. Nah itu nggak ada tes, jadi hanya interview biasa. Mungkin karena masih junior, jadi nggak terlalu ada tes yang gimana-gimana. Di situ diinfoin aku lulus di dua-duanya, di Cimahi sama di Jakarta. Cuman kan kalau dipikir-pikir junior kalau ke Jakarta susah lah ya. Tuh. Mana nggak punya bekal gitu Bekal, kan, ilmu ya. ngodingnya masih rendah. Kalau ke Jakarta takutnya gimana-gimana, terus kayak salary juga kegede-gede amat lah di sana, nggak tahu Iya. bisa hidup nggak tahu nggak gitu kan. Jadi ya udah pilih Cimahi, di sana belajar tuh. Ini yang 2 tahun nih. Bukan, beda, Oh, beda lagi. Sebelum 2 tahun ada Oh, kerja ada. lagi 9 bulan. Oh, 9 bulan. Iya, di perusahaan, adalah perusahaan kayak agent travel gitu, Oh, tapi agent bukan travel. Tapi Nah. ini yang buat Mas Ajis jadi bisa ngoding nih. Iya, betul. Di sini yang sini buat aku bisa ngoding. Yang 2 tahun? Yang 2 makin tahun jago. udah bisa. Oh, udah Ya, bisa itu. tinggal belajar lebih lah yang 2 lebih. tahun ya. Oh, oke. Berarti guys, ternyata kita tuh nggak bisa lihat pengalaman orang dari sekolah doang ya. Tapi kalau ada keinginan pasti bisa juga ya Mas ya. Betul. Nah, Kalau dari aku, Iya. kalau dari aku Masih ada? ilmu dari dosen sih ada yang beberapa sih yang kepake gitu. Cuman dulu di kampus tuh aku belajarnya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu dalam-dalam banget gitu. Cuman kayak ngikutin modul beres gitu. Jadi ya Yang penting tugas beres. yang penting tugas yang penting beres. tugas beres. Terus belajarnya tuh kadang belajar buat ujian gitu, bukan belajar Iya. buat tahu gitu. Itu kan nggak nempel kan jadi ilmunya kebanyakan. Nah,
yang nempel banget sih ya, yang pengalaman di magang terus di awal-awal diduluin itu nempel banget karena proyeknya beneran gitu. Jadi pressure-nya dan tanggung jawabnya juga lebih besar gitu. Jadi lebih nempel gitu ilmunya. Gitu. Tapi berarti Mas Irsal mah nggak ini kan, maksudnya udah ngerti. Apanya? Dari kuliah tuh udah bisa ngoding. Dari kuliah ya ngoding tahu bacanya doang sih. Tapi kalau ngoding ya harus ngikutin modul, harus ngikutin harus ada yang dibimbing lah gitu. Oh, harus ada yang bimbing. Soalnya aku bisa ngoding pun pas kuliah semester 6-an kayaknya. Itu lumayan telat sih kalau dibanding sama teman-teman aku ya. Oke. Aku telat banget Zah. Ini nggak apa-apa loh. Walaupun telat jadi leads juga dan menjadi terbaik. Alhamdulillah. Fun fact, kita tuh satu jurusan. Wah, Iya, kita serius. satu kampus, Satu satu kampus, jurusan, tapi beda angkatan. Beda angkatan aja ya. Iya. Nah, apa satu hal yang orang nggak lihat dari kerja keras kalian tuh apa sih? Satu hal yang nggak orang lihat. Iya. Dari Mas Ajis boleh. Prosesnya sih. Proses ya. Iya, Kenapa tuh? kayak mungkin orang lihat kan lebih ngelihat ke hasil kan. Betul. Misalkan, aduh ini error, ini apa error segala macam. Padahal kan proses mengerjakan itu tuh nggak mudah gitu. Gampang ya. Kayak kita harus ngerjain ini sampai benar-benar nggak ada bug nih. Sedangkan selain ngerjain itu ada kerjaan lain yang harus diselesaikan juga. Terus harus nanganin komplain. Ya gitulah. Kalau dari aku sih proses. Prosesnya nggak dilihat ya. Yang Iya. penting hasilnya ini bug. Jadi Betul. nggak boleh gitu. Bug, dah. Pokoknya Titik. salah gitu. Salah. Padahal masih banyak kerjaan lain gitu Betul. ya. Wah itu sangat emang pressure juga sih. Nah dari Mas Irsal Kalau yang nggak dari aku, dilihat dari kerja kerasnya. apa ya? Proses dan mungkin tambahan pengorbanan gitu ya. Pengorbanan waktu ya Sal. Ya, pengorbanan waktu. Soalnya pengorbanan waktu itu kalau di IT ya. Karena kalau IT itu kan fleksibel ya. Ya. Fleksibel terus jadi kerjaannya bisa di mana aja gitu. Nah, kadang kalau kalau kerjaan di kantor itu kan kadang ada yang stuck gitu. Nah, terus kadang solusinya itu kepikirannya di rumah gitu. Oh, di Jadi rumah. kayak fiturnya kayak selesai hari itu, cuman sebenarnya hari itu tuh ngerjainnya malam gitu kayak gitu. Jadi pengorbanan overtime waktu, ya, pengorbanan pengorbanan. waktu, pikiran dan ya buat ngerjain kerjaan dan belajar hal yang lain itu ya mungkin yang nggak bisa dilihat orang lain gitu. Tuh guys, makanya kalian tuh harus respect sama IT tuh. Jangan ini enggak bercanda. Oke, nah apa sih yang orang tuh nggak lihat dari kerja keras kalian tuh di tim IT tuh? Boleh dong diceritain dari Mas Ajis dulu. Kalau dari aku proses. Iya. Gimana tuh proses? Karena kadang kan orang lain itu lihat hasil kan Hasil tuh. dibanding proses. Nah, Nah, sedangkan proses dibalik hasil itu lumayan rumit. Nggak semudah yang dipikirkan gitu. Kadang kan orang-orang kalau ngelihat ada bug, wah bug nih, langsung pada komplain atau apalah. Padahal kan kita harus fokus juga ngerjain fitur tersebut. Nggak bisa diganggu lah. Padahal kerjaan kita tuh selain itu ada lagi juga. ada lagi juga. Iya, jadi sebenarnya fitur selesai. Terus selesai. Cuman kan kita tes sudah aman. Hmm. Ternyata pas nyampe di user ketahuan nih ada bug. Sedangkan kita banyak kerjaan lain juga. Harus pegang ini itu gitu. Berarti gimana tuh kayak Mas Adis menanggapi orang yang nggak melihat itu, kayak apakah ya udah terimain aja, ya udah ya nanti kita fixin, atau kayak aduh bentar ya ini lagi ada kerjaan nih. Oke. Gimana Kalau Sikap bug ya, menyikapi ya. kalau bugnya itu langsung dari user biasanya langsung dikerjain. Oke. Karena kan itu udah dipakai sama orang-orang. Orang-orang ya. Tapi kalau misalkan bugnya dari internal nih, dari temen-temen gitu, Iya. nih bug, ada nanti lagi. Karena kan ngerjain fitur yang harus dikejar dulu. Dikejar dulu, betul. Berarti skala prioritas lah ya. Skala Iya. prioritasnya apa yang harus diperluin. Ya. Oke, siap. Dipertimbangin dulu juga sih bugnya ini kritikal atau enggak. Kalau kritikal lebih Lebih urgent. urgent ya. Harus segera
Nah dari Mas Irsal sendiri Kalau apa yang nggak aku dilihat? yang nggak dilihat orang mungkin pengorbanan ya. Pengorbanan guys. Tambahan aja dari Mas Pengorbanan. Ajis. Pasti Selain- waktu. Selain proses ada pengorbanan. Ya salah satunya waktu, terus tenaga dan juga uang juga ya. Uang gimana tuh? Karena kan saya juga belajar coding itu beli kelas sampai beli kelas sampai beli sampai kelas. datang ke seminar-seminar kayak gitu. Nah itu kan Keren lumayan banget, sangat effort. buang-buang waktu, Buang-buang bukan uang, waktu, buang ya, uang, mengorbankan uang, mengorbankan waktu. waktu dan lain Pengorbanan sebagainya lah ya. gitu. Dan ya itu sih mungkin pengorbanan. Oke, berarti Mas Irsal sendiri nggak, kalau Mas Haji sendiri ada nggak kayak maksudnya seminar gitu, Kalau aku jujur nggak ada. nggak ada otodidak Pure. full? Ya, full otodidak. Keren. Berarti ada keperbedaan tapi sama-sama maju ya dari kedua belah pihak. Oke. Nah kalian sendiri tuh pernah nggak sih burnout? Kalau iya gimana sih cara keluarnya gitu? Maksudnya udah kayak stuck gitu. Burnout. Kalau aku burnout biasanya kalau udah burnout banget nih, Iya. paling aku stop dulu nih Oh, stop. kerjaan. Paling nongkrong dulu, Nongkrong 5 dulu. bentar. Cari angin ya. Cari angin. Cari angin. Iya. 10 menit, 15 menit. Kalau udah lumayan cool down baru balik kerja lagi. Cool down Gitu. ya. Itu kalau di hari kerja Di hari ya. kerja. Tapi kalau burnoutnya pasti main lah keluar. Main keluar ya. Dari Mas Irsal? Kurang lebih sama sih ya. Kalau burnoutnya di kantor gitu, kadang turun ke bawah bikin kopi gitu. Oh itu ya caranya ya. Iya, Nah iya. guys kalau misalnya Irsal turun ke bawah lagi burnout. Nah itu Lagi pusing. kopi sering habis tuh karena itu. Karena iya, Irsal. iya, paham, paham, Iya. paham. Kopi atau nyemil gitu. Ya disesuaikan aja gitu. Jadi gitu ya caranya biar kembali lagi mood boosternya. Mood booster. Mood boosternya tuh biar balik lagi gitu. Betul. Jadi kalau dari Aji sendiri nggak apa kek makan bisa nggak tuh? Atau Kalau makan yang selain itu? Enggak sih kalau makan. Enggak ya. Paling kalau aku kan ngerokok. Ngerokok Iya, berarti ya. Oh, Ngerokok paling. tapi agak bahaya ya. Iya, jadi Nggak boleh jangan ditiru ditiru lah ya. Iya. Jangan ditiru. Nggak apa-apa tapi kan beda-beda ya. Iya, Balik beda-beda. lagi. Kalau Irsal kan kopi. Oke. Nah kalau bisa balik ke diri kalian 5 tahun lalu, kalian mau bilang apa sih? 5 tahun lalu. Iya. 5 tahun lalu berarti 2021 ya. Betul. 2021. Mau bilang apa? Iya mau bilang apa? Kayak motivasi, maksudnya kayak wah gue udah di titik ini nih atau apa? Kalau 5 tahun lalu mau bilang apa? Aku mau bilang Ke diri yang sekarang. ke diri yang sekarang. Iya. Yang dulu apa yang sekarang? Dulu yang dong. dulu berarti. Dulu dong. Iya. Kalau bercanda kurang Iya, aku. maksudnya kita udah berproses sampai titik ini gitu. Iya, betul. Ketika di 2021-an berarti ya. Kita mau ngomong apa gitu ya buat diri kita di 2021. Oke. Paling bilang yang pertama terima kasih. Terima kasih. Ya kan udah berjuang. Cuman ada penyesalan juga. Apa tuh nyesalnya? Ya karena itu belajarnya nggak bener-bener Oh. kuliah. Jadi kan kayak sia-sia. Sebenarnya nggak sia-sia juga karena jadi IT juga sih sebetulnya ya. Cuman ya di waktu itu kayak gak guna aja gitu kuliah. Karena lulus gak bisa apa-apa. Gak bisa apa-apa ya. Iya. Berarti itu tuh lebih ke menyadarkan diri sendiri karena kesalahan diri sendiri atau gimana tuh? Iya, itu karena diri sendiri bukan Ya. kesadaran sih sebenarnya. Kebodohan. Kebodohan. Berarti jangan lah ya. Iya, nggak jangan boleh lah. ya. Pokoknya kalau kuliah harus serius lah. Harus serius tuh dengerin. Nanti walaupun nggak bisa apa tapi jadi lihat buktinya. Tapi kan orang beda-beda ya. Ininya apa perjalanannya ya. Betul. Masing-masing. Nah dari Irsal sendiri gimana? Kalau ketemu diri aku yang 5 tahun lalu, Ya mau ngomong apa? pastinya makasih ya karena sejelek apapun aku dulu gitu, ya buktinya itu bisa- Irsal. Ya, itu aku gitu. Dan tanpa Irsal yang 5 tahun yang lalu, Irsal yang sekarang nggak ada gitu kemungkinan gitu. Yang paling kalau mau ngasih pesan ya sering-sering belajar aja sih, sering-sering nyoba hal baru karena dulu tuh aku Malas.
malas terus orangnya pemalu gitu. Jadi kalau nyoba hal baru tuh kayak Takut. mikir-mikir, takut kayak Introvert gitu. ya. Iya. Introvert. Lebih Ini ke programmer no lab sih introvert. emang. No lab ya, no lab ya. Ya pesannya coba belajar hal baru aja gitu. Jangan takut buat nyoba hal baru gitu. Iya, Jadi betul. hal baru ya. Iya, hal baru, pengalaman baru lah. Oke. Menurut kalian nih, menjadi karyawan terbaik atau menjadi leads terbaik nih harus pinter atau paling cepat atau paling bisa kerja tim? Menurut kalian? Irsal dulu atau aku dulu? Irsal dulu kali Irsal ya, dulu. biar Kalau aku sih mungkin naik. kalau secara pandangan aku ya, karena Ya. kan kemarin juga ada indikator sendiri gitu. Ya, itu gimana tuh? Cuman selama aku diduluin gitu, yang paling aku tekenin itu ya kolaborasi dan komunikasi itu tadi. Karena tanpa dua hal itu ya kita tuh gak bisa ngerjain suatu hal dengan baik ataupun gak bisa dilihat sama orang gitu. Karena dengan seringnya kita komunikasi, adanya interaksi antar divisi gitu, itu bisa bikin kita tuh lebih dilihat dan jadi lebih bisa ngebantu orang lah gitu. Gitu sih kalau aku. Padahal dari dulunya tuh yang ini ya no lab ya. Iya. Oleh wibu gitu. Tuh ketahuan. Bisa ya sekarang jadi collab gitu maksudnya Ya, itu karena komunikasi. pengorbanan waktu itu. Itu yang seminar-seminar itu ya. Tapi enggak ini dulunya enggak himpunan atau organisasi Enggak, apa. itu aku dulu tuh nggak ikut himpunan, nggak ikut lab, jadi- nggak ikut UKM atau apalah sih itu. Iya, itulah. Eskul gitu Eskul- aku nggak eskul ikut. ya, eskul Aku kuliah cuman atau apapun. Datang kuliah, pulang, mahasiswa kupu-kupu dulu ya. Kupu-kupu. Berarti kayak itu yang spend time-nya lah ya. Gitu. Oke. Kalau Mas Ajis gimana nih? Mas Ajis gimana? Kalau dari aku apa ya tadi pertanyaan? Oh iya, Apa yang bikin jadi apa yang best employee itu? best ya, apa yang Oh iya, apa yang apakah kerjanya cepat atau enggak? jadi best employee itu harus pintar atau apa gitu? Iya, harus pinter atau Sebenarnya nggak harus pintar, nggak harus gimana-gimana. Oke. Yang penting kerjaan selesai, sesuai, terus ikutin arahan atasan, sama bisa ngomong aja sih, bisa sosialisasi ke orang-orang. Oke, berarti Enggak, beda ya. Kalau Mas Iya. Ajis lebih ekstro berarti. Iya kali ya. Lebih ekstra. Ekstro. Lebih ekstra. Temennya lebih banyak deh. Iya. Teman saya cuma bisa dihitung jari kayaknya. Enggak juga lah, tapi sama-sama keren. Nah, boleh dong kalian jelasin juga produk dulu ini dari Ajis Produk Workin, kalau Irsa duluin gajian. Nah, dari Ajis dulu, boleh yang tadi HR gimana tuh? Produk duluin. Oke, jadi kalau aku kan pegangnya di Workin by Duluin. Ya. Workin by Duluin ini adalah sistem HRMS, Human Resource Management System. Jadi di aplikasi kita itu bisa nge-record kehadiran, terus ada izin, cuti, dan lain-lain sampai ke payroll. Jadi kan orang-orang mungkin ngitung payroll ada yang manual nih. Nah di Workin by Duluin itu udah bisa otomatis, tinggal klik keluar tuh angkanya. Jadi nggak usah ngebuang waktu banyak, tapi Iya. langsung satu tangan gitu, Langsung satu jari. satu jari. Gitu guys. Oh, keren banget ya aplikasinya. Boleh tuh aku mau coba. Ada nggak sih? Oh ya, dan nanti aja ya. Ya. Langsung. Nah, Mas Irhal sendiri gimana tuh duluin gajian? Boleh Kalau dong dari dijelasin duluin dulu. Gajian ya. Kayak duluin gajian itu dia lebih ke solusi sih, solusi finansial buat perusahaan. Jadi kita tuh mainnya di B2B, business to business. Jadi kita kerjasama sama partner. Terus salah satu beberapa produknya itu ada EWA, terus ada CA, ada juga SD. Nah untuk EWA itu Earn Wage Access, dia itu solusi finansial buat karyawan yang kerjasama sama kita. Jadi untuk karyawan blue collar terutama mereka tuh kan sering kali menghadapi masalah finansial gitu. Nah kita tuh hadir sebagai solusi untuk secara finansial. Jadi mereka bisa ngambil uang gaji mereka yang di bulan depan untuk dicairkan di bulan ini untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka, terutama yang mendesak gitu. Terus ada CA itu cash advance, dia itu biasanya sama juga pencairan dana untuk keperluan perusahaan biasanya.
Terus ada juga SD sama SM, dia itu lebih ke salary disbursement sama salary management. Dia itu sama kayak payroll mungkin ya, agak mirip, cuman kita tuh lebih ke jasa transfer penggajian gitu. Jadi untuk manajemen penggajian mulai dari dananya, mulai dari manajemen karyawannya, siapa aja yang mau ditransfer dan kapan waktunya, itu kita bisa nge-cover. Itu dilakukan secara otomatis gitu. Sangat lengkap sekali ya fitur-fiturnya. belum lengkap. Apalagi Itu itu? apa Ada nama lagi produknya apa? Oh, nama produknya Duluin Gajian. Nah, duluin gajian. Fiturnya ada 4 tadi, 4 yang utama. Yang ini Iya. ya, Yang EWA, penarikan EWA, CA, CA, terus SD sama SFS. SM. yang disingkat dong, Oh, sekarang susah. Iya, orang-orang nggak tahu Kan kalau kita singkatan aja sekarang. ya yang tahu ya. Kita tahu. Duluin Gajian itu ada 4 ya. Yang pertama tuh ada Earn Wage Access Yang cepat atau itu, tarik gaji. tarik gaji lebih Terus cepat. ada Cash Advance. Advance. Ya, Cash Advance disebutnya. Advance tuh kayak disbursement lagi, Itu tapi lebih ukurannya lebih gede skalanya. tergantung dia. Oke. Terus ada SD, Salary Disbursement. Nah, salary Dan disbursement juga, gimana tuh? sama kayak SM, Salary Management. Jadi dia tuh buat Gabung itu berarti. beda, 2 hal yang berbeda. Oh, beda. Cuman dia di bagian penggajian. Oke, pengajian. Yang Pengajian satu lagi? Ya, SM tadi, SM. Oh, udah cukup lama ya kita berbincang. Nanti kita berbincang lagi di next episode saja ya. Tentang obrolan walk-in dan duluin gajian ya, tentang produk mereka. Oke. Sekian aja lah. Makasih ya buat Irsal dan Aji sudah menempatkan sebagai tamu duluin. Sama-sama. People of duluin poin. Nah, oke. Terima kasih atas undangannya. Oke. Terima kasih juga Keren atas banget ya undangannya. atas cerita-cerita perjalanan kalian. Keren.